Bapak Ibu, saudara sekalian, kita bertemu kembali di Renungan Harian Sulung Faith at Home. Keluargaku, gerejaku, biarlah iman kita bertumbuh melalui kehidupan keluarga kita. Hari ini tema kita apa saudara? Ini, what bring us joy others. Apa yang dapat memberikan kita sukacita? Ada hal yang lain? 2 Korintus 8 ayat 2. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih dari hari demi hari berkati kami sampai dalam minggu-minggu Advent ini. Kami terus menantikan kedatangan Tuhan Yesus, memperingati kelahiran-Mu, bahkan juga kedatangan-Mu yang kedua kali, yang boleh membawa kami, anak-anak-Mu yang Kau kasihi, menjadi milik kesayangan-Mu. Tuhan, berfirman-Lah di dalam renungan harian ini, biarlah kami selalu dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara, apa yang dapat kita berikan? Sukacita apa yang dapat kita berikan, kita alami, yang membuat kita mengalami sukacita yang luar biasa? 2 Korintus 8, saya bacakan dari ayat 1 supaya lebih lengkap. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Oh, luar biasa saudara, itulah yang dinyatakan Paulus. Dalam kemiskinan mereka kaya dalam kemurahan. Saudara, di dalam hidup kita ini ya, Paulus menyampaikan pastoralnya kepada jemaat di Korintus. Untuk apa saudara? Untuk anak-anak Tuhan agar memiliki pengalaman-pengalaman hidup yang penuh dengan sukacita. Kenapa saudara? Hidup itu harus penuh sukacita. Saudara, jelas ada 2 pilihan hidup itu. Yang pertama, hidup dalam sukacita. Yang kedua, hidup dalam duka cita. Betul, hanya 2 aja ya, suka atau duka, senang atau susah, ketawa atau menangis. Itulah kehidupan yang dapat kita lalui. Nah, di dalam kehidupan yang berduka cita, saudara, apa itu? Hidup yang kita jalani dalam penderitaan, dalam kesusahan, dalam kesakitan, dalam kesengsaraan, kebencian, ketakutan, saudara, kekhawatiran, kecemasan, ya. Semua ini akhirnya membawa kepada kematian, dan itu juga yang kita jalani di dalam duka cita. Nah, saudara, itu pengalaman-pengalaman hidup yang membawa kita dalam duka. Tetapi ada juga pengalaman-pengalaman hidup yang membawa kita dalam sukacita. Apa itu hidup dalam sukacita? Hidup dalam sukacita lah hidup yang dengan hati yang gembira. Hati yang gak susah ya, yang gak galau, yang gak takut, gak ada kecemasan, gak ada kekhawatiran, tidak ada kebinasaan, hidup kekal. Oh saudara, orang yang memiliki pemahaman demikian atau menjalani kehidupan yang demikian, pasti hidupnya di dalam sukacita. Nah saudara, itulah yang dikatakan Paulus, sukacita itu terus mengalir. Sukacita terus memancar keluar dari hati, ya, dari hati, saudara, bukan yang dari luar masuk ke dalam hati, tapi dari dalam hati yang terus mengalir sukacita itu. Kenapa saudara? Karena di dalamnya ada Tuhan Yesus yang sudah memberikan sukacita. Nah saudara, ini kuncinya. Di dalam hati semua anak-anak Tuhan, kalau ada Tuhan Yesus, maka dia akan mengalami sukacita yang luar biasa. Sukacita yang sejati itulah sukacita yang keluar dari dalam hati. Sukacita yang tidak dipengaruhi oleh situasi dan kondisi
atau keadaan yang ada di luar diri kita. Itu kalau dipengaruhi dengan hal-hal yang di luar diri kita, situasi dan kondisi yang ada terjadi, baru kita sukacita. Saudara, itu sukacita semu ya. Kenapa semu, saudara? Semu itu palsu ya. Kenapa, saudara? Karena ketika sukacita itu muncul di sana, saya melok sukacita ya. Kenapa? Karena keadaan baik, situasi lingkungan baik, semua gembira, maka saya bersukacita. Kalau keadaan sebaliknya, hancur, hilang semua, kepahitan, kesedihan, beban yang berat yang terjadi, sudahkah atau masihkah sukacita itu ada? Nah, kalau nggak ada, berarti sukacita saya itu dipengaruhi oleh situasi, kondisi, dan keadaan yang ada di sekitar kita. Saudara, Paulus menyaksikan bagaimana jemaat Makedonia, mereka memiliki sukacita yang sejati. Saudara, apa itu yang dialami jemaat Makedonia yang memiliki sukacita yang sejati? Kenapa? Saudara, Alkitab mencatat, sejarah mencatat, pengalaman Paulus menyatakan mereka dalam penderitaan yang berat. Saudara, bukan penderitaan yang enteng ya. Ada catatan yang berat, sukacita mereka meluap. Loh, saudara, luar biasa ya. Mereka ada dalam penderitaan yang berat, yang susah, luar biasa. Tetapi sukacita itu mereka meluap. Itu yang dialami real, saudara. Di tengah-tengah jemaat Makedonia, Paulus menyaksikan jemaat Makedonia. Dikatakan mereka sangat miskin. Bukan saja miskin, saudara, sangat miskin. Namun mereka kaya dalam kemurahan, kaya dalam memberi, kaya dalam mengasihi. Oh, saudara, luar biasa. Apa yang disaksikan oleh Paulus ini? Apakah tidak aneh? Mereka yang penuh dengan penderitaan, kondisi mereka yang sangat miskin, ya, tetapi dikatakan mereka berlimpah dalam sukacita, berlimpah di dalam memberi. Bukankah kalau menderita ya ayo susah? Bukankah kalau miskin ya ayo minta? Karena tidak mampu. Tetapi di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah kemiskinan, mereka bisa mengalami sukacita. Hebat ya. Tapi betul juga loh, saudara ya. Kalau di dalam penderitaan tambah sedih, maka penderitaannya tambah sedih gak? Tambah sedih kan? Sudah menderita, pikirannya, hatinya sedih. Tapi kalau menderita, hati pikirannya sukacita, menderitanya hilang gak? Nah, itulah yang terjadi. Penderitaan yang dialaminya itu, mereka jalani dengan hati yang betul-betul sukacita. Persoalannya, saudara, adalah bagaimana mereka bisa demikian, gitu kan? Apa yang membuat mereka dapat melakukan demikian? Apa yang membuat mereka bisa mengalami itu? Saudara, satu kuncinya. Apa itu? Karena mereka betul-betul hidup di dalam Tuhan Yesus. Itu dasarnya. Itu kuncinya. Itu poinnya. Mereka betul-betul hidup di dalam Tuhan Yesus. Saudara, Tuhan Yesus berkata ayat ini, semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Saudara, inilah yang dikatakan Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus kepingin sukacitaku, sukacitanya Tuhan Yesus itu ada di dalam kamu, ada di dalam diriku. Supaya apa? Sukacitaku ini menjadi penuh, menjadi sempurna, menjadi utuh. Dengan lain kata, saudara, Tuhan Yesus itu ingin hidupmu, hidupku punya pengalaman-pengalaman yang sukacita, bukan dukacita. Allah Bapa mengutus anaknya datang ke dalam dunia, menebus dan menyelamatkan kita. Dia ingin hidup saudara dan saya mengalami sukacita.
Maka Tuhan Yesus berkata, supaya sukacitaku ada di dalam kamu. Ya, yaitu apa? Sukacita yang sejati. Sukacita yang tidak dipengaruhi oleh situasi dan kondisi dunia ini. Apapun yang terjadi dalam dunia ini, engkau tetap ada di dalam sukacita itu. Sekarang yang menjadi renungan saudara dan saya adalah, sudahkah engkau dan aku memiliki sukacita Tuhan Yesus? Sudahkah engkau dan aku hidup di dalam Tuhan Yesus? Bagaimana saudara? Simaklah pujian ini. Rekan saya, Pendeta Wahyudi Liwier, membuat sebuah lagu yang tentunya dari kebenaran firman Tuhan, Yohanes 3 ayat 16. Bagaimana saudara dan saya bisa memiliki sukacita itu? Dengarkan pujian ini dan hayati setiap kata-kata yang ada dalam pujian ini. Hanya kasih karunia Allah yang begitu besar datang ke dalam dunia, yaitu Tuhan Yesus, yang memberikan engkau dan aku sukacita ketika engkau dan aku ada di dalam Dia. Begitu besar kasih Allah bagi kita, hingga Dia relakan Sang Putra Tunggalnya turun ke dalam dunia, supaya setiap orang yang percaya padanya tak akan binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Firman yang jadi manusia hadir melawat kita. Dia sang terang kehidupan yang lenyapkan kuasa kegelapan. Mari sambut dan rayakan kedatangan Sang Immanuel. Buka hati dan terimalah Juru Selamat dunia. Buka hati dan terimalah Juru Selamat dunia. Natal, sudahkah kasih Allah itu saudara alami? Sudahkah engkau membuka hati dan menerima Allah Immanuel yang datang ke dalam dunia? Percaya kepada Dia. Dia Tuhan dan Juru Selamatku dan Juru Selamatku, yang membebaskan kita dari segala tuntutan kebinasaan maut, oleh karena upah dosa ialah maut. Sudahkah engkau menerimanya? Kalau ya, maka di sanalah sukacita sejati itu akan dialami. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Minggu Advent ini terus mengingatkan setiap kami. Engkau datang ke dalam dunia ini Tuhan, mencari kami. Engkau datang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami, yang melepaskan kami daripada kebinasaan, yang memberikan hidup kekal, yang memberikan sukacita sejati yang mengalir dari dalam hati karena Engkau ada di dalam aku dan aku di dalam Engkau. Tuhan, biarlah jadi pengalaman yang nyata. Sukacita Tuhan Yesus ada di dalam sukacita kami. Berkati setiap kami Tuhan, pergumulan kami, kekuatan kami, kekhawatiran kami ya Tuhan, apapun yang kami alami, keluarga kami, pekerjaan kami, pelayanan kami,
Kami mohon berkat anugerah-Mu. Terima kasih untuk tuntunanmu, untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, sampai jumpa RHS Renungan Harian Sulung Faith at Home. Keluargaku, gerejaku. Tuhan memberkati.